Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah Rabu Abu dengan tema bertobat dan berubah. Pada sore hari ini kita akan dilayani oleh firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Damani. Kami informasikan sebelumnya bahwa kita akan mengadakan persembahan 2 kantung untuk persembahan untuk kas gereja dan persembahan ke depan amplop merah untuk persembahan misi ke GMI Pos Pelayanan Muara Bungo Jambi di distrik. Baik Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya ibadah kita pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan lewat lagu pujian nyanyian rohani metodis nomor 99, Marilah Orang Berdosa. Daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lewat lagu pujian Hanya Debu. Kita hanyalah debu di alas kaki Tuhan.
yang rindu akan titik embun, yang sabdanya penuh ampun. Layakkah kita menengadah di hadapan Tuhan pada saat ini dan menatap wajah Tuhan? Namun pada saat ini kita tetap percaya bahwa Allah Maha Rahim, hanya debulah Aku. Hanya debulah Aku di alas kaki-Mu Tuhan. Sabda penuh ampun, tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung dosa ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Kita nyanyikan juga pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita sampaikan penyembahan kita yang indah ini, yang hidup ini di dalam Tuhan. Apakah hari-hari ini hidup kita sudah melayani Tuhan? Apakah hari ini hidup kita sudah dipakai Tuhan untuk melayani Dia? Mari dengan lagu ini boleh kita disadarkan oleh kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi sekali lagi hidup ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini selalu jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat.
luar biasa. Lewat pekerjaan kami, lewat aktivitas kami, lewat profesi kami, Tuhan, kami percaya Engkau memakai kami dahsyat luar biasa untuk kemenangan kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini dipakai Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa. Oleh karena kasih-Mu menyertai kami Tuhan, oleh karena wajah-Mu yang orang-orang di luar sana boleh memandang kami Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu mereka mengenal Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena hidup kami ini Tuhan, hanya kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Pakai kami Tuhan untuk melayani Engkau, yang muda-mudi, yang tua Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya Tuhan Yesus menguatkan kami, terlebih-lebih anak-anak Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu dan menjadi pelayan Engkau di tempat ini dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Dengan penuh sungguh-sungguh katakan hidup. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin Tuhan, hidup kami jadi berkat. Amin. Kita berresponsoria dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Mazmur 51 ayat 1. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan bangkitkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam kehukuman, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran anak batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kebenaran dan sukacita, biarlah Tuhan yang perlukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku,
hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Berikanlah kepadaku kebenaran dan selamat yang daripadamu, dan rapilah aku dengan roh yang benar. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang badan ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan lewat lagu pujian kita, bukan dengan barang pangan. Kita yang telah mati, kita tinggalkan jalan hidup kita yang lama. Karena pada saat ini Dia telah meletakkan hidup kita pada mezbah Tuhan, bukan dengan barang pangan. Bukan dengan Barang pangan, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda
Tuhan Bapa di surga, jadilah kepada setiap kami yang Kau ingini. Bukan saja kami menjadi ahli waris-Mu yang pasti dan jelas, tetapi juga seperti anak panah dilesapkan pada tujuan yang sempurna mencapai sasaran. Tentu ada banyak pergumulan kami sebagai daging. Ampuni kami Bapa, dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus berjalan semakin serupa dengan Engkau dalam segala pikiran, hati, dan perbuatan kami. Di dalam ibadah Rabu Abu ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Dan selagi belum menjadi debu, kami mau menjadi berarti. Tolonglah kami Bapa, karena kami bersandar sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Mengapa kita adalah orang yang berbahagia Bapak Ibu? Selain karena kita menjadi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu karena kita ikut di dalam siklus atau kalender gereja, mengingatkan kita mulai dari hari ini, 40 hari ke depan akan Paskah. Maka Bapak Ibu saudaraku, masa 40 hari itu adalah masa seperti yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus berpuasa. Berarti kita telah melakoni suatu demonstrasi yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ibadah Rabu Abu ini sama Tuhannya dengan Injil. Saya ulangi Bapak Ibu. Ibadah Rabu Abu ini telah didemonstrasikan oleh gereja purba atau gereja mula-mula. Sama tuannya dengan Injil Yohanes. Sebab orang-orang percaya mula-mula itu juga mendemonstrasikan momen ketika mereka akan merayakan Paskah. 40 hari mereka isi dengan berpuasa, yang disebut dengan puasa Lenten, dan dimulai selalu dengan Rabu Abu. Ini bukan persoalan tradisi gereja X, tetapi banyak gereja-gereja Protestan tidak pernah melihat ini sebagai sesuatu refleksi yang kuat. Gereja Metodis yang tidak bisa dilepaskan akarnya dari gereja Anglikan, dan Anglikan tidak bisa dilepaskan dari gereja Katolik, mewarisi ini sampai dengan hari-hari ini. Termasuk gereja-gereja Jerman Bapak Ibu. Ini merupakan sesuatu yang asing bagi orang-orang di kota kita di mana berada. Tetapi dalam tradisi Metodis di Eropa, di Amerika, di Asia, di Singapura, di Korea, bersama dengan gereja-gereja seperti Anglikan dan gereja Katolik, kita mendemonstrasikan, melaksanakan satu momen yang disebut dengan ibadah Rabu Abu. Coba dicek Bapak Ibu, ketika kita tadi mau ke gereja, apakah semua orang Kristen berduyun-duyun ke gereja hari ini? Sepi. Sebab bagi mereka seperti Kristen yang sedang tertidur. Agamanya Kristen tetapi isinya itu sebenarnya tengkorak melulu. Tidak ada kuasanya Bapak Ibu. Dan hari ini kita belajar satu tradisi Metodis. Itulah sebabnya Bapak Ibu, satu tradisi yang membuat kita kembali ke akar gereja mula-mula. Maka hari ini tema kita di dalam ibadah Rabu Abu ini adalah bertobat dan berubah. Dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 1 dengan 6 tentang memberi sedekah.
Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang, karena jika melakukan demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 21 demikian tentang berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sedemikian jauh firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku Jemaat Immanuel Banjarmasin yang mengasihi Tuhan, dua bagian nas yang kita baca ini, atau tepatnya 3 subbagian yang kita baca tadi, menjelaskan 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, sangat bisa kita lihat di sana sesuatu yang kelihatan. Juga di sana kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dan yang ketiga, keberadaan Tuhan Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran dan akal manusia, kecuali Tuhan Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, baru kita bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Dan yang keempat, kelihatan sekali di sini dipaparkan tentang kejujuran manusia pada umumnya dan kejujuran umat Tuhan secara khusus. Jadi ada 4 hal, Bapak Ibu. Dan yang membuat menarik firman Tuhan ini, bahwa yang menulis firman ini adalah seorang yang telah mengenal Tuhan Yesus. Berbeda seseorang yang tidak mengenal lalu menuliskan tentang dia, maka tulisannya itu diragukan tentunya. Yang menulis ini adalah seorang Matius yang adalah pemungut cukai. Pada waktu dia di meja cukai itu, Tuhan berkata,
Kalau bahasa kerennya, come on, mari boy ikut saya. Kebetulan si boy tidak ada Bapak Ibu. Matius, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut. Ditinggalkan uang segala macam, meja, buku, pembukuan, dia ikut Tuhan. Satu respon yang sangat menarik. Maka sangat sahih sekali ketika dia menuliskan firman Tuhan ini. Tentu pengalaman dia dengan sang guru itu tidak diragukan Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya syarat dari keempat Injil ini disebutkan, ditetapkan menjadi kanon firman Tuhan karena mereka tahu dan mengenal Yesus. Itu syaratnya. Maka begitu banyak cerita Injil-Injil yang lain termasuk Injil Barnabas itu palsu. Ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada juga Injil Maria yang di TikTok sekarang dikutip marak sekali. Dan disebut di sana Yesus katanya kawin dan mempunyai anak. Wow. Dusta sekali. Sebab memang bapa segala dusta adalah iblis. Memang pekerjaan iblis begitu Bapak Ibu. Dan menarik pada bagian ini dengan latar belakang pemungut cukai Matius tentu melihat dan mengamati orang-orang Yahudi yang memperlakukan belas kasihan, sedekah, persembahan, harta, berpuasa, dan Tuhan. Seperti seorang yang sedang menulis kertas karya tugas akhir, dia mesti meneliti objektif. Dia amati orang-orang yang datang, karena kan dia pemungut cukai. Dia lihat orang-orang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku, maka kelihatan sekali pada bagian ini dipilih nats oleh Gereja Metodis Indonesia, dan ini kita diturunkan dari Gereja Metodis Dunia. Hari ini berbicara tentang pertobatan dan perubahan. Kalau seseorang bertobat, Bapak Ibu saudaraku, bertobat itu di dalam Alkitab ini disebut dengan satu kata metanoia. Berubah pikirannya. Bukan saja berubah pikirannya Bapak Ibu, tetapi berubah cara pandangnya, berubah pola hidupnya, dan berubah tujuan hidupnya. Jadi kalau ada dibilang bertobat tapi masih berada di lumpur dosa itu namanya kumat. Tomat, bertobat sebentar kumat. Tetapi berubah pola pikirnya, berubah karakternya, dan berubah caranya kepada Tuhan. Dengan kehidupan beragama Bapak Ibu yang diamati oleh Matius, orang-orang Yahudi pada masa itu, tentu kita lihat bahwa Tuhan Yesus banyak mengkritik keagamaan orang Yahudi. Apakah agamanya yang salah? Bukan. Cara beragamanya itu yang salah Bapak Ibu. Sama seperti cara beragama banyak orang, banyak sekali keliru. Hari Minggu itu Bapak Ibu jangan bepergian. Itu hari beribadah. Kalau ada ibadah Rabu-Abu, jangan buat perjalanan justru hari Rabu. Justru kita meyakini inilah cara Tuhan memberkati kita. Inilah cara Tuhan membuat kita terus-menerus mengalami keberkahan. Apa artinya keberkahan Bapak Ibu saudaraku? Keberkahan itu artinya bersama, melangkah, dan hidup bersama Tuhan. Jadi kalau ada orang beribadah tapi tidak melangkah bersama dengan Tuhan, sebetulnya diragukan ibadahnya. Bukankah di dalam
Roma 12 disebutkan ibadah yang sejati itu bukan waktu kita menyembah Tuhan dalam puji-pujian atau ketika bermazmur, tapi yang sama dengan itu ketika kita larut di dalam hidup bersama dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, koreksi kehidupan yang demikianlah latar belakang firman Tuhan ini yang kita lihat pada 3 subbagian ini Bapak Ibu. Dalam hidup beragama ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, yang harus dipraktekkan bersamaan. Yang kelihatan yaitu pengakuan. Maka ketika kita menyanyi, Bapak Ibu ya menyanyi. Kalau kita sedang bermazmur ya bermazmur. Kalau kita penyembahan ya menyembah. Pengakuan bahwa Dia ada di atas dan bertahta dengan puji-pujian kita. Juga kesaksian Bapak Ibu, makanya selalu diawali dengan kesaksian di dalam rumah ibadah. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi? Baik bersaksi pengalaman hidup bersama Tuhan dalam senang maupun dalam kegagalan. Bersaksi lewat puji-pujian itu adalah awal, demonstrasi awal Bapak Ibu Saudaraku. Nanti prakteknya di sana, di luar sana. Maka seringkali kita menemukan di dalam puji-pujian itu begitu indah kesaksian. Salah satu contoh ini adalah pujian pengantar firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk, bisa dilanjut? Melayani Tuhan. Berhenti. Melayani Tuhan apa? Terkadang melayani diri kita sendiri. Bukankah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melayani Tuhan ada di dalam yang disebutkan 4 penjuru karakter. Seperti karakter Kristus. Karakter Kristus itu kan salah satunya jujur. Seberapa banyak kita hari-hari ini jujur Bapak Ibu? Jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada teman kita. Karakter pantang menyerah. Sebentar-sebentar sudah menyerah. Sebentar-sebentar sudah angkat tangan. Sebentar-sebentar sudah lunglai, cemen. Baru sedikit saja gelombang yang diizinkan Tuhan terjadi atasnya sudah lunglai. Baru sedikit saja dia mengalami kesulitan, pencobaan, masalah, cenderung untuk apa aktif ke gereja? Sulitnya sama dengan mereka yang tidak ke gereja. Betul enggak Bapak Ibu? Pantang menyerah. Rela berkorban, karakter yang ketiga Bapak Ibu. Rela berkorban enggak kita Bapak Ibu? Bagi dong, saya kesulitan. Maaf ya, saya enggak punya. Lah yang punya itu kemana? Bapak Ibu, rela berkorban ini satu nilai yang terus-menerus ketika kita praktekkan, dunia dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika kita tidak rela berkorban Bapak Ibu, kita simpan segala sesuatu, informasi, berita atau apapun kabar baik, kita menganggap itu sesuatu yang lumrah. Keliru Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita memikirkan teman-teman kita yang tidak ke gereja? Seberapa banyak di antara kita yang memikirkan keluarga tidak ke gereja? Seberapa banyak di antara kita yang tidak memikirkan mereka yang saat ini terlena dengan dunia ini? Sampai-sampai ada satu berita. Pacarnya katanya di Banjarbaru. Cuma pacarnya ini menginginkan setiap hari Minggu mereka happy-happy karena di sekitar Banjarbaru ada objek-objek wisata. Nanti Bapak Ibu ajari saya, beritahu di mana objek wisata itu supaya saya juga pengen ke situ setelah ibadah hari Minggu, biar saya lihat mereka berdua-dua di situ.
Katanya di Banjarmasin hanya Siring saja dan Menara Pandang. Dan rame Pak. Kalau di situ kita duduk malu, Pak Mali katanya. Lah, kok rame di tempat rame malu? Justru kalau di tempat sepi-sepi dan di bawah semak-semak itu kita justru malu menurut saya. Ditertawai belalang di situ kita. Dan Bapak Ibu saudaraku katanya ke sini. Maka setiap hari Minggu dia tadinya yang aktif, bahkan persembahan pujian. Persembahan pujiannya kadang-kadang sampai membuat kita sampai tersentuh. Tapi kemudian karena pacarnya lebih ini, ya dia nuruti itu. Rela berkorban yang salah Bapak Ibu. Harusnya dia katakan kita ibadah dulu, habis ibadah kita baru happy-happy. Pun salah Bapak Ibu. Masa belum punya penghasilan pacaran, terus mau kasih makan apa nanti? Prinsip Alkitab adalah sanggup memberi makan. Itu sebabnya tamat dulu sekolah, bekerja, baru boleh pilih 1, 2, 3 yang mana. Pilih banyak sekali. Saya waktu SMA diajari pembina rohani saya di gereja, salah satu gereja di Siantar. Saya taati Bapak Ibu. Maka sekalipun saya sudah tamat sarjana, karena belum mempunyai pemasukan yang menetap, ya saya tahan diri saya supaya tidak ber-I love you-an kepada orang lain. Saya tahan. Lalu ketika saya sudah terima gaji vikar, guru Injil, I love you. Lalu datang sambutannya, I you love you. Jadi berlap-lapan lah kami. Acap kali Bapak Ibu prinsip itu kan kita nggak terapkan. Kita berpikir si A sudah punya gawean pacarnya, saya kok enggak. Emang kau ke Banjarmasin ngapain? Kuliah kan? Bukan untuk cari pacar. Cari pacar di kampungmu banyak. Dari A sampai Z menanti di sana. Itu sebabnya Bapak Ibu rumuskan dulu ke sini ngapain. Hidup seimbang tentu kuliah seimbang. Oh mana punya kita panitia kebaktian tidak ada hidup keseimbangan itu. Spanduk kita itu ya. Jadi seimbang. Kalau sudah tamat, sudah bekerja, tidak usah pacaran, menikah seminggu kemudian pun bisa. Harus rela berkorban, tolong menolong yang jelas Bapak Ibu. Bukan rela berkorban yang model begitu Bapak Ibu. Nah ketika diberitahu, dinasehati Bapak Ibu, dijawab ke kita, Bapak, kan zaman Bapak dengan kita beda katanya. Ya ampun. Zaman saya memang begitu, masih surat-suratan. Menanti 3 minggu kantor pos baru kirim balasan surat kita. Tetapi kan cita rasanya sama Bapak Ibu, karena semuanya juga berbicara tentang hati. Berarti Bapak Ibu saudaraku dalam hal apapun, rela berkorban itu hati. Jujur, setia, pantang menyerah, rela berkorban, setia. Bapak Ibu saudaraku setia. Dan pada bagian firman Tuhan ini kita diajarkan sebenarnya bagian daripada karakter Tuhan Yesus yang kelihatan itu adalah setia. Dan kesetiaan itu didemonstrasikan Tuhan bukan saja di dalam perkataan-perkataan Dia, tapi sampai di kayu salib Dia tetap setia di Golgota. Bahkan dikatakan semalaman itu sebelum disalibkan besoknya, di taman Getsemani itu Dia berdoa sampai pecah pembuluh darahnya. Keringat itu sudah darah, tapi Dia mau setia tetap ke kayu salib. Dia tidak mengatakan, udah Tuhan kita gubah rencana kita ini, saya tidak mampu, dipermalukan saya Tuhan sebagai Tuhan, ya Bapa ganti rencana ini. Enggak. Apa yang mereka bicarakan di kekekalan itu yang dipraktekkan sampai ke kayu salib. Satu bentuk kesetiaan. Hari-hari ini perlu dipertanyakan kesetiaan kita. Pada waktu dilantik menjadi majelis jemaat, ditanya enggak, apakah engkau mau setia dengan pelayananmu ini?
Pasti jawabannya waktu itu apa, Yanti? Ya, saya mau setia. Tapi kita cek dalam realitanya. Sebenarnya ini kan batu penjuru karakter kita ke depan. Kalau seseorang sudah terbiasa setia di masa mudanya, di masa usianya masih remaja pemuda, nanti ke depan dia setianya pun gampang dibentuk. Survei dari Christian Men's Network, CNN. Jadi CNN itu yang disurvei itu opa-opa, kakek-kakek. Hampir 100 orang yang disurvei CNN tahun 2005. Saya kutip di sini. Dan kakek-kakek yang 100 orang itu disurvei adalah orang yang tidak setia. Kan di CNN itu, di pria sejati itu, setelah semua ikut camp itu, ketahuan semua belangnya para pria ini. Rupanya pria-pria yang tidak setia. Bukan saja jemaat, tetapi juga banyak kalangan majelis. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan. Nah, disurveilah hampir 100 orang. Tahun 2005. Apa yang membuat bapak-bapak tidak setia dengan pasanganmu? Kira-kira apa jawabannya? Sederhana Bapak Ibu. Karena ternyata mereka tidak puas dengan pasangannya. Tidak puas dengan pasangannya Bapak Ibu. Berarti tingkat kepuasan orang itu relatif. Tetapi Tuhan menyatakan kepuasan kita diukur dengan pribadi Yesus. Kalau kita dipenuhi dengan Yesus, tingkat kepuasan kita itu sempurna, genap. Tidak ada yang kurang. Maka disebutkan dalam surah Roma, Yesus itu kan kegenapan, kehausan kita. Haus apapun kita hari ini. Haus kasih sayang kan? Yesus jawabannya. Haus apa kita hari ini? Lapar apa? Yesus jawabannya. Apa masalah kita? Yesus jawabannya. Jadi ternyata survei itu betul. Tidak dia biarkan Yesus menguasai hidupnya 100%. Ibarat seperti kursi yang didudukkan di sana, kadang-kadang Yesus, kadang-kadang dia. Maka itulah yang membuat orang labil. Dan di pertanyaan kedua ditanya, kenapa bapak-bapak tidak setia? Jawaban yang kedua ini, sejak kecil kami tidak menemukan figur yang setia. Ternyata sejak kecil mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kesetiaan. Saya karena melihat orang tua saya setia, tidak pernah kedip-kedipan main mata dengan cewek-cewek lain, saya takut. Maka mama saya selalu katakan, "Nak, kau kan agak ganteng dibanding saudaramu." Katanya begitu. Oh iya kak, saya agak senang-senang mendengar kalimat itu sampai hari ini. Dan Bapak Ibu saudaraku, kau harus setia seperti ayahmu ya. Tidak pernah dia main mata dengan perempuan lain. Oh iya kak ma, iya. Dan betul, tidak ada sepak terjang bapak saya terlibat kasus apapun. Termasuk naksir dengan gadis-gadis tetangga yang rumputnya lebih hijau. Dia tetap setia dengan mama saya. Karena dia juga setia dengan ayahnya. Karena ayahnya pun setia dengan ayahnya. Maka Bapak Ibu saudaraku, demonstrasikanlah kesetiaan itu supaya ada tonggak kemudian yang kita beritakan kepada anak cucu kita. Bukankah ketika melihat semua tonggak bengkok Bapak Ibu, kalau dipancang di tanah bengkok, maka kalau ditanya kepada orang-orang, manakah yang lurus? Mereka sebut yang bengkok itu lurus, karena enggak ada yang lurus, bengkok semua. Tapi ketika ditancap di sana yang lurus seperti tiang listrik, maka mereka berkata, mana yang lurus? Ini, yang lain bengkok. Karena menemukan figur yang lurus. Maka hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesuslah figur yang lurus dalam hidup kita, menjadi teladan dan panutan.
Sehingga pada bagian firman Tuhan ini diajarkan kepada kita hal-hal yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Pertama, memberi sedekah. Yesus yang menjadi figur di sana bagaimana memperlakukan memberi sedekah. Saya tidak mau memberi sedekah seperti orang di Banjarmasin. Memberi sedekah itu karena supaya dapat pahala. Keliru. Saya mau memberi itu Bapak Ibu karena saya tahu saya telah ditebus Tuhan dari lembah dosa. Dibawa kepada hidup yang kekal. Ditebus. Digantikan. Dan Bapak Ibu saudaraku, sehingga saya ketika memberi ke orang lain, saya merasa itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan supaya ada saya pahala menjadi perhitungan nanti supaya saya masuk surga atau tidak. Kalau masih begitu konsep kita Kristen itu namanya gatot. Kita gagal total di dalam kehidupan kita beriman. Maka ketika kita dampaknya Bapak Ibu memberi kepada orang-orang di sekitar kita, nggak ada hitung-hitungan. Kan saya sudah memberi engkau banyak. Kan saya sudah memberi engkau ini. Saya sudah memberi engkau ini. Nggak ada. Sebab Kristus telah memberi melampaui yang kita minta dari Tuhan. Saya tidak pernah meminta saya kemana-mana, saya ini dan itu. Saya dulu berpikir jikalau saya bisa berumah tangga, ada pekerjaan, cukup. Ada pelayanan, sangat cukup. Tapi ternyata Tuhan membuat saya bisa sekolah. Bahkan nanti kalau saya selesai S3 ini, saya doktor. Bahkan nanti kalau saya ini dan itu. Siapa saya Bapak Ibu? Siapa kita? Seperti kita-kita ini Bapak Ibu, datang dari berbagai tempat. Kuliah di Banjarmasin. Maaf, numpang nanya. Emang ayah ibu kita kuliah? Lulusan Universitas Mula Warman apa? Lampung Mangkurat, Poliban kan enggak. Mungkin tamat SMA paling jago. Tapi lihat kita sudah lebih jago dari mereka. Siapa kita? Mengajarkan kita Bapak Ibu hari ini berarti ketika sedekah yang dimaksud Tuhan di sini bukan soal memberi dengan jumlah. Memberi dengan hati. Yesuslah tonggaknya di sana. Maka Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita memberi, ada satu di sana yang penting, yaitu kejujuran. Jujur itu kan tidak kelihatan Bapak Ibu. Tapi jujur itu menjadi kelihatan kalau kita demonstrasikan. Maka saya kadang menguji kejujuran orang kepada Tuhan saja. Apa yang dia katakan pada Tuhan dia tepati enggak? Apa yang dia nazarkan, janjikan kepada Tuhan dia patuhi enggak? Itu saja. Kan manusia bisa ditipu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kan cepat atau lambat, dia akan menagih apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu sebelum kita menyatakan sesuatu bergumul dulu. Gumulkan, doakan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, di ayat ke-16 ini tentang berpuasa. Tuhan Yesus mengkritik cara berpuasa orang-orang Yahudi. Supaya dilihat orang mereka membuat wajahnya seperti lemas. Supaya dilihat orang kelihatan sekali supaya mereka berpuasa. Tapi Tuhan mengkritik. Itu puasa. Kalau bahasa sekarang ini, itu mah puasa pura-pura. Puasa riang-riang. Tetapi seharusnya puasa. Itu artinya adalah kita mendemonstrasikan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Maka dalam 40 hari ini kita berpuasa. Maka Bapak Ibu di dalam tradisi gereja Metodis puasa kita 40 hari kan tidak makan siang nih. Jangan berpikir wah tambah uang saya 15.000 kata Mara. Uang makan saya siang ini 15.000 plus tambahlah tabungan saya. Enggak, 15.000 kasih ke gereja persembahan misi.
Itulah artinya Bapak Ibu berpuasa, menyenangkan Tuhan, bukan untuk diet. Dan Bapak Ibu saudaraku, kritikan ini sangat pedas sebenarnya dikatakan kepada hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Berpuasa artinya Bapak Ibu saudaraku menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan di sini tentang harta. Karena ketiga hal inilah yang acap kali membuat orang di dalam hidupnya tidak bisa menyenangkan Tuhan. Memberi. Yang kedua, Bapak Ibu, mengendalikan diri atau berpuasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tentang harta. Karena pada waktu itu kan latar belakang daripada firman Tuhan ini, orang-orang Yahudi itu pada masa penjajahan Romawi, konteks surat ini, firman Tuhan ini, mereka lebih terpandang kalau mempunyai rumah oke, mewah, mereka mempunyai uang, mereka mempunyai hewan-hewan, mereka mempunyai ladang, mereka mempunyai ini dan itu, terpandang seperti Sakeus. Tapi perhatikan ketika Sakeus bertobat, setengah dari hartaku kuberikan kepada mereka yang saya peras. Bapak Ibu saudaraku, Sakeus bertobat bukan hanya mata pikirannya, hatinya, tapi juga dompetnya. Ada orang bertobat Bapak Ibu hanya pengetahuannya bertobat dan saya sudah di gereja. Tapi hatinya masih terikat dengan dunia, dengan segala karakteristik dunia. Dan belum lagi Bapak Ibu, dompetnya belum bertobat, gemboknya masih kuat. Tapi ketika apa yang dibutuhkan Tuhan dan diberikan. Tapi Sakeus mendemonstrasikan itu. Karena Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Ngengat dan kara tidak merusakkannya, pencuri tidak merampoknya, mencuri. Ya, saya mulai saja dengan satu contoh. Bagi orang yang sudah bekerja, firman Tuhan katakan persepuluhan itu milik Tuhan. Tapi dalam kitab Maleakhi disebut pasal 3 itu. Dengan apa engkau sebut Tuhan merampok? Ya kau rampok milik Tuhan. Penghasilanmu 15 juta, yang kau kasih cuma 150.000. Ananias dan Safira contohnya. Itulah sebabnya mengajarkan kita. Ketika saya terima 7 juta sekian, saya kasih persepuluhan saya 700 sekian. Ketika nafkah saya 4 juta, 400 persepuluhan saya. Udah ditambah yang lain-lain saya kasih. Bukan punya saya itu. Saya harus lulus pada karakter apa yang disebut dengan mengumpulkan harta. Mengajarkan kita hari ini di dalam ibadah Rabu ini, Bapak Ibu saudaraku, jangan makan milik Tuhan. Itu punya Tuhan. Kalau dalam tradisi orang Israel, 10 dombanya, 1 yang terbaik itu harus diantar ke bait suci. Yang terbaik. Bukan yang koreng-korengan, kakinya patah, yang encok-encok, yang Senin Kemis napasnya ngos-ngosan. Inilah untuk Tuhan, yang 9 lain gemuk-gemuk untuk saya. Yang terbaik. Mengajarkan kita dari 3 peristiwa ini Bapak Ibu, tentu ada banyak kita dikoreksi Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan yang telah kita terima, dan ke depan lebih banyak lagi berkat Tuhan kita terima ketika kita berubah dan mau diubah oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aminnya sepi sekali, sendu. Amin. Pulang dari sini, yakinlah Bapak Ibu, nanti di rumah kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan. Ada amin. Aminnya kencang. Tapi ketika kita mau berubah itu, amin. Amin.
Itu mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna betul. Tapi menuju kesempurnaan Tuhan senang. Maka hari ini Bapak Ibu, mari kita bersenang-senang karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita 3 hal tadi. Memberi sedekah. Artinya memberi kepada orang lain bukan ukurannya dirimu. Bukan ukurannya diri orang itu. Tapi diri Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Maka ketika tukang beli, apa namanya di Banjarmasin, tukang beli, tukang botot kalau di Medan, yang ngambil barang-barang rongsokan, ketika dia masuk ke pastori, saya bilang sana, pasti orang berpikir kejam sekali Pak Pendeta ini, tidak ada belas kasihnya. Ukuran belas kasih bukan itu, karena seringkali tukang beling itu menjadi pencuri. Apa-apa di teras kita itu diambil. Tapi ketika dia datang, bolehkah Pak saya ambil ini? Oh, dengan senang hati ambil semua, ambil. Hanya mobil saya jangan ambil sama motor, saya ambil saja. Pasti saya gitu kan. Tapi ketika kita nggak di rumah kan diambilin sesuatu yang pacul-pacul kita, apa kita, besi-besi di situ diambil. Nah, saya nggak suka itu. Kita harus tegas pada hal yang harus tegas. Tapi berbelas kasih artinya patokannya adalah Tuhan Yesus. Kita juga harus berpuasa, istilah 40 hari ini berpuasa Bapak Ibu. 40 hari ini nggak bisa 40 kali, ya 10 kali. Nggak bisa 10 kali, 5 kali. Ya kalau nggak bisa semuanya, ya sekali pun jadilah. Masa sih sekali pun nggak pernah tahu. Sehingga kita bisa mendemonstrasikan kepada orang lain bahwa orang Kristen berpuasa 40 hari, 40 malam. Namanya puasa Lenten. Dan nanti selesai ketika Jumat Agung, hitung 40 hari pas di situ. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terakhir, letakkanlah harta kita di surga. Taruhlah harta kita di surga melalui apa yang Tuhan inginkan. Ketika diri kita dipanggil Tuhan melayani, berikan. Jangan berkata berat kakiku Tuhan, tidak ada yang berat. Berat tanganku Tuhan, berat mulutku Tuhan, tidak ada. Makanya minggu kemarin kita begitu senang sekali saudara kita Martin membaca epistel. Luar biasa Bapak Ibu. Sebab beberapa orang kita tunjuk membaca epistel, tidak berani aku. Masalahnya membaca, asal dipersiapkan hati jadilah melayani Tuhan dan seterusnya. Dan di akhir dari firman Tuhan ini, Tuhan berkata kepada kita, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Maka berilah hati kita yang utama untuk berubah dan bertobat. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami Bapa untuk firman-Mu di dalam Rabu Abu ini, mengingatkan kami bahwa 3 hal yang sering mengikat kami di tengah dunia ini sehingga kami terlena, dan hari ini kami dipuaskan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima pengolesan tanda abu. Bapak Ibu saudaraku, abu yang kita gunakan ini adalah seharusnya abu dari Minggu Palma yang lalu, tahun lalu. Palmanya dikumpulkan, dibakar, disimpan, itulah kemudian nanti kita pakai di dalam ibadah kita ini. Tetapi karena kita tahun lalu Minggu Palmanya di hotel, saya pun tidak tahu di mana palem-palem itu kita taruh semua. Maka hari ini diganti dengan norit Bapak Ibu. Tetapi sakralnya atau tradisinya tetap sama. Dan kita mendengarkan ketika Tuhan mengundang kita seperjanjian, undangan kita untuk menerima pertobatan dan perubahan.
Sekarang jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan janji kita kepada Tuhan Allah sambil menanggung kuk Kristus. Arti menanggung kuk Kristus ialah bahwa kita meniadakan diri kita dengan memberi tempat padanya dalam hidup, tempat, dan pekerjaan kita dengan Dia sendiri sebagai pemimpin kita. Banyak pekerjaan bagi Kristus yang harus dikerjakan, ada yang gampang dan ada yang sangat sulit. Ada yang hasilnya mendatangkan puji-pujian, ada juga yang mendatangkan kedukaan dan mencelakakan. Ada yang disukai, ada yang dicaci, dan bermacam-macam. Pada waktu kita mengerjakan satu dari antara pekerjaan itu, kita dapat menyukakan Tuhan Allah dengan yang dikehendakinya, dan diri kita sendiri menjadi alat di tangannya. Kadangkala ada juga pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan menyukakan, juga pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan menyukakan diri kita sendiri. Tetapi kadangkala ada juga pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan menyukakan hanya Tuhan Allah saja. Hanya jikalau kita bersedia untuk menyangkal diri kita sendiri, tetapi sesungguhnya tenaga untuk berbuat segala sesuatu ini dikaruniakan kepada kita melalui Kristus yang menetapkan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang mengasihi Tuhan, marilah kita menjadikan perjanjian ini sebagai perjanjian kita sendiri yang suci dan sakral dengan Tuhan. Nanti maju ke depan. Marilah kita memperteguhkan janji hati kita kepada Tuhan dan menentukan dengan kuasa-Nya bahwa kita tidak akan berpisah daripada Kristus lagi. Kiranya Tuhan menolong kita dan mengingatkan kita bahwa kita dari debu dan akan kembali kepada debu tepat pada waktunya, dan mengisinya dengan berkat yang menyenangkan Tuhan selagi kita masih di dunia. Bapak Ibu, undangan telah disampaikan. Mari kita menerimanya. Dan sebelum kita menerima, Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian kita. Hanya debulah aku di atas kaki-Mu, Tuhan. Saya undang Pendeta Erwin ke depan.
Selagi Engkau diberi anugerah kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan, persembahkan yang terbaik dari hidup Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Persembahkan dari hidup Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Dari firman-Mu, Engkau dari kebu dan aku kembali. Ketika Engkau diberikan anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan yang terbaik dari sekarang sampai selamanya. Yoel Irtopandi, Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi Engkau diberikan anugerah kesempatan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Persembahkan yang terbaik dari sekarang sampai selamanya. Engkau muda, bagi Engkau diberi anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Sepanjang umur dari sekarang sampai selamanya. Putri, Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi Engkau diberi anugerah kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh setia. Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi Engkau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, layanilah Engkau dari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup dari sekarang sampai selamanya. Mari tenang terpenuh. Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi Engkau diberikan anugerah kesempatan oleh Tuhan, layani dan persembahkan yang terbaik dalam hidup dari sekarang sampai selamanya. Yuda, Dirma Wintekan, Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi Engkau diberikan anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layani dan persembahkan yang terbaik. Tuhan memberkati Engkau dari sekarang sampai selamanya. Adrianto Nababan, Engkau dari debu dan kembali menjadi debu. Selagi Engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan, layani dan persembahkan yang terbaik. Tuhan memberkati Engkau dari sekarang sampai selamanya.
Engkau dari sekarang sampai selamanya. Timotius Pascal Sianipar, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi engkau diberi anugerah kesempatan oleh Tuhan, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati engkau dari sekarang, tumbuh kembangmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes Geisler Fatinama, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi engkau diberikan anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan dan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selamanya. M. Talubolong, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi engkau masih diberikan anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layani dan persembahkanlah yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selamanya. Mas Dayanti Gula, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi engkau diberi anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layani dan persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupmu dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selamanya. Selsen Fiesli di dalam, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selagi engkau diberikan anugerah dan kesempatan oleh Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik, sungguh-sungguh, dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selamanya. Kita naikkan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi.
Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan firman Tuhan dari Nahum pasal 1 ayat 15. Begini firman Tuhan, lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Mari kita bersama di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai hidup kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama di dalam ibadah Rabu Abu pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pada saat ini Tuhan mempersatukan kami dan juga mempertemukan kami sebagai hamba-hambamu yang selalu setia kepadamu. Bapak, kami yakin dan percaya juga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik, persembahan yang bau harum, persembahan yang hidup yang kami berikan hanya untuk Tuhan. Karena Engkau menerimanya Tuhan, karena kemurahan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya melalui persembahan ini Tuhan boleh senantiasa mengasihi dan terus memberkati setiap kami. Kau berkati jemaat Tuhan, baik dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan lain Tuhan yang kami yakin dan percaya semuanya mereka mempersembahkan hanya untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami mohon atas kasih Tuhan kiranya Engkau menerimanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan juga persembahan ke depan adalah untuk persembahan misi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita, Aku berubah, sungguh ku berubah.
berdoa syafaat terlebih dahulu sebelum kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, hari ini penuh dengan cerah, udara yang baik, cuaca yang baik, sehingga sebagai bangsa dan negara boleh melaksanakan tanggung jawab kami untuk terlaksananya pemilu secara damai. Tuhan, kami bersyukur sampai dengan hari ini penghitungan suara telah dilakukan dan terus akan diselesaikan dengan baik. Kiranya Tuhan memimpin penghitungan suara ini, dan siapapun presiden serta calon-calon legislatif yang terpilih dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai negarawan dengan baik dan dipakai oleh Tuhan semasa masa tugas mereka masing-masing. Tuhan, kami bersyukur sebagai gereja, kami juga mengingat akan di mana ya Tuhan dimulainya puasa Lenten dengan peringatan Rabu Abu pada sore hari ini. Tuhan, kami ingat bahwa kami adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kami bersyukur untuk ibadah Rabu Abu dari awal hingga akhir. Ibadah ini berlangsung dengan baik Tuhan. Kami teringat ya Tuhan bahwa masa-masa kemudian sebagai masa di mana kami mengingat pengorbanan kesengsaraan Tuhan Yesus dan sampai pada puncaknya di atas kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa-dosa dan keterikatan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan Tuhan tambah-tambahkan kepada kami sepanjang masa puasa Lenten kami. Dan kami teringat Tuhan dengan masa-masa Lenten ini, kami juga memberi persembahan kami ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kami tabung, kami simpan sebagai janji iman kami ya Tuhan, untuk pelaksanaan khususnya renovasi yang masih harus dilakukan untuk gereja kami berlangsung dengan sempurna, dengan baik ya Tuhan, dengan dana yang dikumpulkan swasembada daripada jemaat-Mu GMI Jemaat Immanuel Banjarmasin ini. Kami percaya Tuhan memakai setiap kami, tangan-tangan yang terulur, semuanya mengalami berkat keajaiban daripada Tuhan melalui keuangan kami masing-masing. Entah ya Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang kami harapkan selain daripada Engkau di dalam kehidupan kami, membuka tingkap berkat-Mu buat setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya buat saudara kami yang sedang melakukan masa studi dan juga masa mereka magang. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan dalam pelaksanaan studi dan magang mereka. Demikian yang sudah lulus, mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan juga kerinduan mereka. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dan berkati mereka yang sakit dan kurang sehat ya Tuhan. Kami tumpang tangan dengan segala berkat-Mu. Kami mohon kesehatan daripada Engkau ya Tuhan buat jemaat-jemaat yang mengalami sakit, khususnya mereka yang lama juga yang tidak hadir ya Tuhan. Di manakah mereka sebagai anak-anak Tuhan kembali mengingat kerinduan mereka akan Tuhan dan gereja-Mu ya Tuhan. Mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Tuhan untuk melaksanakan ibadah raya kami di hadapan Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati hamba-Mu, kembali sidang kami Bapak Pendeta James Kamani, Ibu Evi dan Sosial yang melayani Tuhan, melayani kami. Kiranya Tuhan tambahkan kekuatan, hikmat, sukacita, sehati sepikir, sehingga keluarga ini dipakai luar biasa ya Tuhan, buat jemaat-Mu, buat tetangga sekitar maupun dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan selesaikan ya Tuhan ibadah kami. Demikian juga apa yang kami persembahkan di dalam persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati apa yang telah diulurkan pada sore hari ini, dan amplop-amplop persembahan ini diberkati oleh Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir ya Tuhan untuk setiap kami yang melakukan persembahan kami di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajar kami berdoa
sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah, bertobatlah, dan berubahlah. Jadikanlah Kristus sebagai penguasa tunggal hidupmu, dan arahkanlah hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.